kita harus bersedia menerima resiko kalau mau dapat untung, ya. Tapi setelah yang satu ini. Like, comment, dan subscribe. Sahabat YouTube semua, di dalam kaidah fikih itu ada suatu kaidah yang berbunyi al-ghurmu bil ghunmi, yang artinya resiko itu akan sejalan dengan suatu kemanfaatan, ya. Ini dilandasi dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW pernah bersabda, az-zuhru yurkabu binafaqatihi idza kana marhunan wa yashrabu labnun naqati idza kana marhunan wa 'alal ladzi yashrabu wa yarkab an-nafaqah. Ditunggangi hewan tunggangan itu sesuai dengan pembiayaannya apabila dia itu digadaikan. Dan susu unta betina juga boleh diminum kalau dia digadaikan. Dan bagi orang yang menunggang dan orang yang meminum susu sapi betina tadi, dia harus menanggung biayanya. Kemudian ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai yang berbunyi, la yahillu salafun wa bai'un wala syartanin fi bai'in wala ribahun malam yutman. Tidak dihalalkan pinjaman, jual beli, syarat di dalam jual beli, dan juga tidak dihalalkan keuntungan yang belum dipertanggungjawabkan. Jadi sahabat YouTube semua, kaidah ini menjelaskan bahwa seseorang yang akan mau mengambil manfaat, dia harus bersiap untuk bertanggung jawab dalam segala urusan yang berkaitan dengan sesuatu yang mau dimanfaatkannya. Ya, kalau Abdullah Al-Kamil itu menjelaskan bahwa resiko yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang yang mengambil manfaat itu ada dalam 3 hal. Yang pertama, harus mempertanggungjawabkan segala doror yang ada, mempertanggungjawabkan segala doman yang ada, misalkan bendanya rusak, ya, maka dia bertanggung jawab untuk menggantinya. Dan juga mempertanggungjawabkan segala al-ghurm. Al-ghurm maksudnya biaya yang terkait dalam segala transaksi atau usaha yang dijalankan seseorang untuk mendapatkan keuntungan, ya. Jadi misalkan orang yang dia menjalankan suatu usaha, ya, menjalankan suatu usaha itu miliknya sendiri, maka otomatis dia harus bersiap untuk menanggung biayanya, menanggung transportasi yang untuk melaksanakan dan melanjutkannya, dan dia juga harus bertanggung jawab terhadap resiko atas kerugian atau keuntungan yang terjadi, dan dia juga harus bertanggung jawab untuk membayar hutang-hutang yang terjadi dari usahanya, dan itu miliknya semua. Karena apa? Karena nanti manfaat yang akan dia ambil otomatis untuk dirinya sendiri. Dan berbeda kalau misalkan seseorang yang dia ikut di dalam investasi, maka orang yang ikut di dalam suatu investasi, maka keuntungan yang dia dapat itu nanti sesuai dengan kadar atau ukuran saham, nisab dari saham yang dia miliki. Maka nanti kalau terjadi kerugian atau terjadi pembiayaan dari investasi itu, maka juga sesuai dengan ukuran saham yang dia miliki. Tidak boleh misalkan dia investor tapi segala kerugian, segala resiko dia yang menanggung semuanya, itu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena dia itu investor, ada sebagian sahamnya, maka pertanggungjawabannya juga hanya sebagian. Ya, oke sahabat YouTube semua, ada 2 asas yang harus difahami dari kaidah risiko ini, yaitu asas yang pertama adalah asas keadilan.
asas keadilan ini mengajarkan bahwa apabila ada dua orang yang bekerja sama untuk melakukan investasi, maka keduanya itu sama-sama bertanggung jawab atas segala biaya, bertanggung jawab atas segala risiko, dan bertanggung jawab atas segala pertanggungjawaban, ya, kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dalam investasi itu, ya. Maka di dalam hal ini tidak ada investasi yang halal yang dia itu hanya menguntungkan sebelah pihak walaupun pihak lainnya itu dirugikan, ya. Jadi tidak ada kita pasti untung walaupun orang rugi di dalam investasi, itu tidak seperti itu. Itu asas yang pertama. Ini berdasarkan ayat yang berbunyi Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ini di dalam surah An-Nahl ayat 90, ya. Sesungguhnya Allah menyuruhmu sekalian untuk berbuat adil dan berbuat kebaikan. Itu asas yang pertama. Kemudian sahabat YouTube semua, ada asas yang kedua yang namanya itu adalah asas keseimbangan, ya. Asas keseimbangan ini mengajarkan bahwa di dalam suatu investasi, ya, kerjasama, ya, atau dalam akad syarikah, ya, orang-orang yang ada di situ semuanya, ya, setiap nasabah dia itu akan menerima keuntungan dan juga akan menerima resiko. Jadi antara keuntungan yang dia raih dengan resiko yang harus dia pertanggungjawabkan itu berjalan seiringan. Dia selalu bergandengan, tidak bisa dipisahkan. Maka di dalam hal ini, di dalam asas ini mengajarkan bahwa tidak ada investasi yang dia selalu untung tanpa ada kerugian. Tidak ada investasi yang dia itu pasti untung tanpa ada ditanggung beban sedikit pun. Itu tidak ada, ya. Ini berdasarkan ayat dari surah Al-Isra ayat 35, ya. Wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistosil mustaqim, ya. Ukurlah ukuran itu dengan benar apabila engkau mengukur, wazinu bil qistosil mustaqim, dan buatlah timbangan itu dengan benar apabila engkau menimbang, ya. Baik sahabat YouTube semua, ada beberapa contoh, ya, yang bisa kita ambil dari penerapan kaidah ini. Salah satunya, kalau kita misalkan mau menitipkan kucing milik kita ke rumah tetangga, maka biaya makan kucing itu, biaya pembersihan kucing itu, biaya obat apabila kucing itu sakit, semuanya itu yang menanggung adalah si pemilik kucing, bukan orang yang dititipkan, bukan orang yang diberikan amanah. Kenapa? Al-ghurmu bil ghunmi. Karena yang mendapatkan manfaat itu adalah si pemilik kucing. Kucingnya selamat, sehat, ya, dijaga sama orang, maka segala biayanya harus dia yang nanggung. Begitu. Kemudian contoh yang kedua adalah benda yang dipinjamkan. Manfaat dari benda itu diambil loh sama orang yang meminjam. Maka ketika barang itu nanti dikembalikan kepada pemiliknya, biaya transportasi untuk mengembalikan benda itu, kemudian apabila segala keperluan di jalan dalam pengembalian barang itu, dan kemudian apabila barang itu manfaatnya berkurang atau ada sedikit dari fisiknya yang rusak, itu merupakan tanggung jawab dari orang yang meminjam. Kenapa? Karena dia mendapatkan manfaat dari benda yang dipinjamkannya, ya. Oke, kemudian contoh yang ketiga, ini misalkan satu sungai, ya, ada sungai di satu daerah tempat tinggal di masyarakat. Ya, kita melihat ada orang yang dia mengambil manfaat dari sungai, misalkan mengambil air, atau orang yang menyedot pasir yang ada di sungai. Maka bagi orang yang mengambil manfaat dari sungai itu, dia harus mengeluarkan biaya perbaikan sungai itu, meskipun sungai itu milik umum. Tapi karena dia mengambil manfaat dari sungai itu, apabila terjadi kerusakan, apabila menjadi kotor, maka dia bertanggung jawab untuk membersihkan dan memperbaikinya, ya.
Kemudian juga sahabat YouTube semua, nah misalkan kita menitipkan uang di bank, ya. Ini ada dua. Kalau akadnya wadiah, ya, akadnya wadiah, maka pihak bank tidak boleh meminjamkan uang itu kepada orang lain dengan cara bank mengambil keuntungan, itu tidak boleh. Dan bagi kita yang menitipkan uang di bank dengan akad wadiah, maka kita wajib untuk mengeluarkan biaya atas penyimpanan uang itu, ya. Tapi apabila kita misalkan menitipkan uang di bank dengan akad syarikah, maka pihak bank boleh mengelola uang itu untuk mendapatkan keuntungan, dan kita juga harus mengeluarkan biaya administrasi yang disyaratkan oleh pihak bank, dan nanti hasilnya juga bagi dua, ya. Nah, ini akadnya maksudnya apa? Kita harus mengeluarkan biaya dari bank tadi karena kita juga mendapatkan keuntungan, begitu. Kemudian contoh yang kelima, ya. Contoh yang kelima, biaya pembuatan faktur dalam jual beli itu yang dibebankan adalah si pembeli. Kenapa? Karena pembeli itulah yang mendapat keuntungan. Orang bisa saja mengatakan bahwa oh, ternyata yang jual juga dapat keuntungan kok karena dia jualannya laku, laris gitu ya. Tapi begini, sahabat YouTube semua, di dalam jual beli itu karena si pembeli yang memiliki hajat, dia yang memiliki keperluan, dia yang butuh untuk membeli benda yang dijual itu, maka biaya faktur atau biaya segala administrasi dari pembelian itu yang dibebankannya adalah bagi si pembeli, ya, begitu. Kemudian juga kita melihat, sahabat YouTube semua, contoh yang keenam, bahwa upah menimbang, upah mengukur, upah untuk mengantar dari suatu benda yang di dalam usaha kita, apabila kita yang memilikinya, maka kitalah yang wajib untuk mengeluarkannya, ya. Kita yang wajib untuk mempertanggungjawabkannya. Baik, sahabat YouTube semua, kemudian contoh yang selanjutnya, contoh yang ke-7, ya. Contoh yang ke-7, kita melihat biaya notaris misalkan, ya. Biaya notaris kita bisa melihat kalau orang jual beli, maka biaya notaris itu tetap juga dibebankan kepada orang yang membeli, ya, tetap dibebankan kepada orang yang membeli. Kemudian juga contoh yang ke-8, sahabat YouTube semua, ini banyak contohnya, ya. Contoh yang ke-8, kalau misalkan kita tidak sanggup membawa beban, membawa benda, barang bawaan kita yang mungkin sangat berat, kemudian kita titipkan di suatu kapal. Kemudian kondisi laut itu sedang berombak, yang mungkin kalau kita bawakan benda itu mungkin bisa menjadi tenggelam, ya, apabila misalkan supirnya orang-orang biasa. Tapi misalkan kita bawakan benda ini, ya, benda barang bawaan kita itu di suatu kapal yang supirnya itu handal misalkan, yang dia bisa pastikan bahwa dengan kondisi laut, dengan ombak yang besar dan ada badai, bisa selamat, dia bisa pastikan itu selamat atas kehandalannya, kemahirannya, ya. Maka pada saat itu kita harus memberikan upah kepada supir yang handal itu. Kenapa? Karena dengan bantuan dia, dengan skillnya, kemahirannya itu, benda barang bawaan kita itu selamat di tangannya. Maka dari itu, sahabat YouTube semua, inti utamanya adalah ketika kita mendapatkan suatu manfaat yang itu pasti, maka kita juga harus mengemban, mempertanggungjawabkan suatu resiko yang akan terjadi dari suatu akad dan transaksi yang mengambil manfaat itu. Baik, sahabat YouTube semua, sekian pembahasan mengenai resiko yang sejalan dengan manfaat. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Bantu dukung channel ini, ya, dengan mensubscribe, di-share,
dan juga di like. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.